tetapi saya percaya saya yang ditarik Tuhan sehingga saya datang mendengar dan menerima pengajaran firman Tuhan. Ya, kalau kita bukan yang ditarik oleh Tuhan, itu makanya kita hanya sekilas kita ibadah, ada itu mau tak mau. Tetapi kalau kita yang ditarik oleh Tuhan, maka kita itu yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi pilihannya, untuk memperoleh berkat sebelum dunia dijadikan Tuhan tersediakan, yaitu Tuhan membawa kita di hadapan dirinya supaya kita tulus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, kita sekarang saudara membaca firman Tuhan Wahyu pasal 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepada, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepada, perkataan ini benar, perkataan dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Nah, perjamuan kawin anak domba adalah sebagai pintu masuk dalam kerajaan Allah. Seringkali akan memerintah Yesus sebagai raja di atas bumi ini, dan teruskan kita masuk dalam kota Yerusalem baru yang tunggal surga sampai kita hidup selama-lamanya di sana. Tak ada lagi perkampungan, tak ada tangisan, tak ada lagi segala kesusahan. Semuanya Tuhan menggantikan dengan kebahagiaan. Nah, kalau perjamuan kawin anak domba sebagai pintu masuk, maka sudah kita menerima firman Tuhan bahwa yang perlu di sini adalah mempersiapkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Dalam surah Wahyu 15 ayat 11, berbahagialah orang yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Nah, pakaian ini saudara, pakaian itulah salah satu perbuatan iman. Itu makanya yang sudah terpenuhi, dan dia mencari untuk mendapatkan iman di bumi ini. Itulah pakaian perbuatan. Kehadiran saudara setiap ibadah itu salah satu perbuatan iman. Ya, kalau saudara orang yang percaya kepada Yesus, berarti saudara orang yang bertekun di dalam ibadah-ibadahnya. Itu adalah perbuatan daripada iman. Perjamuan kawin anak domba itulah salah satu pernikahan Yesus dengan gerejanya. Artinya dia akan menyatakan bahwa dia Kristus sebagai kepala dan kita gerejanya sebagai tubuh. Nah, di mana terjadi besok perjamuan kawin anak domba ini? Di udara, di angkasa. Di sini kita bertemu, di situ nanti akan kita bertatap muka. Ya. Kita akan bertatap muka, melihat langsung bahwa Yesus itu adalah bukan hanya sebatas untuk keselamatan, untuk keperluan segala apa yang diingini selama aku hidup di bumi ini. Tidak, tetapi kita akan memandang Tuhan dengan muka pada saat itu bahwa dia benar-benar mempelai pria surga bagi. Dia benar-benar raja di atas segala raja. Dia benar-benar Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Nah, itulah perjamuan kawin anak domba. Itulah pernikahan Yesus sebagai kepala dan gerejanya sebagai tubuh. Nah, itu sebabnya kita bertekun dalam ibadah ini supaya kita dipanggil untuk menjadi tubuhnya, ya, supaya dengan tiba-tiba kedatangan Tuhan kita sudah siap terangkat dan kita menyongsong Yesus di awan-awan permai. Oleh karena kita sudah selama ini dipenuhi firman dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagai tema kita hari ini, pandangan kepada Tuhan. Ya, di dalam juga meyakinkan, mengimani bahwa Yesus itu akan segera datang kembali, dan dia sebagai mempelai pria dan sebagai raja di atas segala raja. Ini bergantung daripada pandangan kita kepada Tuhan. Apakah saya hanya memandang Tuhan itu sebatas keselamatan hidup ini, atau saya memandang Tuhan yaitu sepenuhnya, ya, itu bergantung dari pandangan kita. Apakah kita memandang secara jasmani atau kita memandang secara rohani. Ya, banyak gereja Tuhan saudaraku beribadah, bergereja, tetapi hanya memandang Tuhan sebatas keperluan kebutuhan jasmani. Ya, jadi tidak memandang Tuhan secara rohani. Kalau saudara memandang Tuhan secara jasmani, itu yang membuat kita dalam hidup Tuhan selalu susah, selalu malam. Dalam surah
1 Korintus pasal 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Paling malang, paling susah, paling kesasar, paling miskin. Itu namanya paling malang. Kalau kita menaruh harapan kita, hanya kita memandang Tuhan sebatas untuk menyembuhkan aku, untuk juga memenuhi kebutuhan, untuk juga memberkati keluarga, untuk juga memberikan berkatnya dalam cita-cita dan perjuangan. Kalau hanya sebatas itu, dikatakan di sini menaruh harapan dalam hidup ini saja, dikatakan orang yang paling malang. Ini akibatnya karena hanya menaruh pengharapan pada hidup ini saja kepada Tuhan. Yang berdoa hanya untuk Tuhan, berdoa hanya untuk Tuhan, ya, hanya untuk berdoa. Bukan kita berdoa kepada Tuhan yang telah bangkit pada hari ketiga hidup, dia telah naik ke surga, dulu di sebelah kata Allah yang berkuasa sebagai manusia yang patut disembah, dia raja di atas segala raja. Itu yang sudah terbuka mata. Itu makanya sedikit-sedikit dia menyembah Tuhan, sedikit-sedikit dia datang berdoa di hadapan Tuhan. Itu orang yang sudah terbuka mata memandang Tuhan, ya, secara rohani, saudara, bukan hanya sebatas jasmani. Nah, di dalam hal ini saudara itu perlu kita tarik contoh. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nanti saudara baca sendiri. 5 orang gadis bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh. Nanti saudara berarti di mana saudara ikut bersama, apakah gadis yang bodoh atau gadis yang bijaksana. Melalui firman ini, kalau selama ini kita gadis yang bodoh, mari kita berdoa, ya. Tapi kalau kita gadis bijaksana, mari kita semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh. Ke-10 gadis ini, apa yang mereka sudah lakukan untuk berjaga-jaga, menyongsong kedatangan mempelai. Nah, kalau kita baca saudara, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil beritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki, mengambil beritanya dan minyaknya, lalu dia berkerjakan untuk menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Itu kita setara, itu berita Tuhan, sudah lumayan, sudah luar biasa kalau ini yang dikerjakan berita Tuhan. 10 gadis ini, tetapi dalam 10 gadis ini, namun ada perbedaan. 5 gadis yang biasa, 5 gadis yang bodoh. Ya, di dalam kita sebagai berita Tuhan yang menyongsong kedatangan Tuhan, yang sudah mendalam, yang sudah mengerti kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi, harus kita siap sedia. Namun ada lagi celahnya, ada celahnya tentang gadis yang bodoh. Ya, pendeta itu saudara itu pelayanan. Minyak itu adalah urapan. Gadis bijaksana membawa minyak dan membawa berita dan minyak. Ya, tetapi gadis yang bodoh membawa berita tetapi tidak membawa minyak. Ya, gadis yang bijaksana ini mereka melayani Tuhan. Ya, ada 2 hal nanti berarti. Yang pertama, kalangan pendeta hamba Tuhan, kalangan pekerja pelayan Tuhan, dan yang kedua kalangan jemaat-jemaat Tuhan. Kita perhatikan. Nah, melayani dengan disertai urapan, mengundang hadirat Tuhan, mengundang Roh Kudus, inilah gadis yang bijaksana. Tetapi gadis yang bodoh ini banyak pendeta, banyak hamba Tuhan melayani tanpa urapan. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan banyak jemaat-jemaat Tuhan datang ke gereja tanpa urapan. Ya, tanpa membawa minyak, tanpa mengundang Roh Kudus dalam hidup. Datang ada ke gereja hanya berdoa saja, bukannya mengundang Roh Kudus. Itu kan berdoa tidak mengundang Roh Kudus. Pokoknya sudah doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah hidup sampai saat ini. Haleluya, amin. Itu kan saja. Bukan mengundang Roh Kudus. Kalau orang mengundang Roh Kudus, oh haleluya, terus, datang terus. Itu orang gadis yang bijaksana, yaitu melayani, beribadah, disertai dengan urapan, mengundang hadirat Tuhan, mengundang Roh Kudus hadir, sehingga orang yang dipenuhi Roh Kudus disertai dengan tanda-tanda. Ada yang sudah ada tanda-tanda saudara yang dijawab oleh Roh Kudus? Ada. Tanda-tandanya kalau dia mengundang Roh Kudus sampai begini, begitu orang yang sudah dilawan oleh Roh Kudus belum sampai di situ, inilah gadis yang bodoh. Ini sia-sia ibadah kita saudara.
sekalian, ketika mereka membedakan, maka mereka menggunakan kepada garis besar. Mereka akan sedih, tetapi garis besar saja nanti tidak cukup bagi kami dan bagi kamu. Lebih bagus periksa lebih kuat. Akhirnya mereka berkeluar, mereka baru cari kebenaran, baru mereka cari kemana keluar manusia, baru mereka cari. Lalu pintu dari itu mereka datang ke betul. Lalu juga mereka baru sadar mereka, oh iya ya, kebenaran khusus rupanya. Yang mereka cari luar, mungkin mencari dari mana-mana, di gereja di mana-mana mereka cari dapatnya. Tapi mereka keluar, sudah pintu dari itu sudah terlambat. Ya di kedua buka dari mana sudah itu. Makanya ini zaman anugerah, ini kesempatan bagi kita, masih ada waktu. Amin. Harus kita berdoa aja, tak pernah berdoa tidak perlu dengan kudus. Dalam Surah Yudas dikatakan berdoa di dalam Roh Kudus. Ya, jadi usahakan berdoanya jangan hanya sekilas. Doanya sampai saudara merasakan bagaimana lawatan jamaah Roh Kudus. Ya, itu orang yang sungguh melebihkan. Ya. Tapi kalau kita karena belum kita belum merasakan, karena kami sudah pernah merasakan begitu enaknya. Setelah kita merasakan jamaah Roh Kudus senang sekali. Kalau segera kita mandi di hadapan Tuhan enak sekali. Ya, enak sekali, senang bahagia sekali. Ya, itu sebabnya ya itu yang membuat kita tidak mengantuk, tidak bosan-bosan, tidak jemu-jemu di dalam berdoa dan menyembah Tuhan. Ya kalau kita menyembah Tuhan hari Selasa di sini, ya mungkin saudara bisa saudara bosan, karena itu berjam-jam. Itu makanya kalau ini ada orang yang malas seperti garis yang berutang. Itu garis yang berutang sama dengan garis yang malas, gereja yang malas. Garis yang berutang sama dengan gereja yang malas. Ya, mengikuti keinginannya, kemauannya, mengikuti pikiran, bukan menurut maunya Tuhan. Ya. Nah, kita lihat saudara, contoh-contoh garis yang buruk di dalam Alkitab. Ya, mengapa terjadi hal ini? Ya, terutama di kalangan hamba Tuhan, jangan dulu di kalangan jemaat, di kalangan kami pelayan Tuhan dulu.